Sebenarnya kalau kita main lagu yang agak pelan atau yang teknis, yang banyak lagu aja, ada satu hal sebetulnya yang sama. Kalau penonton, apa ya? Apa yang sebetulnya kedengeran di penonton selain cepat dan pelan, tapi ada satu hal sebenarnya yang bikin dua-duanya enak didengar atau tidak didengar. Kayaknya warna suara atau tone. Jadi kalau kita ngomongin dengan tone, itu yang akan kedengeran utama. Kita main pelan atau main cepat. Kalau gini, kita main lagu, apakah kita bisa nahan nggak, misalnya kita sebagai penonton? Contohnya ada pemain brass, pemain trompet, pemain tuba, atau pemain alat musik lain, atau penyanyi, terus mainnya gini. Kayaknya kita nggak akan tahan terlalu lama ya dengarnya. Atau orangnya jago, teknisnya jago. Itu juga kayaknya nggak akan terlalu lama penontonnya. Kabutnya cepet. Jadi itu sebetulnya bukan kita main cepat atau main pelan, yang pentingnya warna suara. Nah, kali ini kita akan ngomong gimana sih sebetulnya kita bisa meningkatkan tone color kita, bikin nada yang bagus, dan untuk penontonnya juga akan senang dengarnya. Ini dia tone builder. Kalau kita ngomongin tone builder, sebetulnya apa sih? Tone builder kita kan macam-macam ya. Kadang-kadang kita ada pelatih yang bilang suaranya nggak enak, tolong dibagusin, atau kurang indah. Banyak sekali sebetulnya. Kemudian kok suara dia bagus, kalau bunyinya yang pemain yang satu nggak sebagus yang lain gitu. Atau itu gimana sih mainnya, dia suaranya enak banget. Nah, itu bukan sesuatu yang sebetulnya apa ya, yang sulit, tapi kita butuh kesabaran. Soalnya itu yang paling penting kalau kita main alat musik. Jadi sebenarnya untuk tidak terlalu lama, kita akan bahas sedikit latihan apa sih untuk tone builder, untuk bikin tone kita lebih bagus dan lebih sesuai. Ya, yang pertama ada satu latihan yang sebetulnya di pemain trompet atau pemain brass apapun itu akan selalu ditunjukkan. Ayo kamu latihan long note. Oh my god, long note, no. Biasanya pemain itu nggak suka long note. Kenapa? Pengennya main tinggi, pengennya main cepat. Long note untuk apa sih? Bosen itu nadanya tut. Untuk apa sih tujuannya? Nah, ada yang pelatih bilang ya itu supaya stamina, supaya nadanya lebih baik, lebih bagus. Semuanya sih benar, stamina, nada lebih bagus. Tapi sebenarnya itu untuk keindahan nadanya. Nah, kalau kita main long tone, itu bukan asal niup. Kita mesti benar-benar konsentrasi di warna suaranya. Warna suaranya, indahnya. Terus kita bukan main keras atau halus, tapi kita benar-benar fokus ke warna suara yang kita inginkan. Nah, untuk kita inginkan warna suara itu macam-macam sebetulnya. Soalnya kan setiap orang punya konsep masing-masing. Nah, itu juga penting, konsep. Nah, untuk dapat konsep, kita biasanya dengar teman kita atau pelatih kita yang main. Terus sayangnya misalnya
ya sekeliling kita main trompet atau main brassnya kurang baik, kita akan dapat konsep itu. Jadi kalau kita sebagai pemain tentunya, apalagi zaman sekarang kan ada YouTube, ada rekaman banyak sekali, ada MP3 bisa download, itu kita buka, kalau bisa bukan hanya dengerin lagunya, tapi kita mulai dengerin tone color. Jadi ini ada beberapa contoh sebenarnya tone color. Kita coba ya, ada macam-macam nih. Ada terus ada juga Chris Botti. Oh, Chris Botti kan lagi top banget nih. Atau juga bisa ada yang suka jazz atau pop atau macam-macam. Ini ada satu pemain zaman dulu, Bill Chase. Nah, dari tiga contoh itu sebenarnya beda tone colornya, beda-beda. Ada satu yang klasik, ada satu yang lebih ke pop, jazz, light music. Terus habis itu ada yang benar-benar screamer, lead player, terus nadanya tinggi-tinggi. Tapi kalau kita dengar tiga-tiga, yaitu sekarang selera yang mana yang kita pengen. Terus itu jadi konsep. Jadi kalau kita lihat masing-masing pemain itu, kalau kita dengerin yang pemain yang bagus, itu tone colornya konsisten, bukan asal main, bukan asal pecah. Nah, untuk dapat konsep itu sebenarnya setiap pemain itu punya warna suara sendiri-sendiri. Asal benar-benar dilatih dan dengan konsep yang dia inginkan. Jadi kalau kita main long note kita di kepala kita udah mesti tahu persis warna suara yang kita inginkan. Long note itu sederhana sebetulnya, latihannya nada panjang nih. Ini nada panjang. Kalau kita ambil ini ada long note drill. Wih, long note drill. Nih, jadi kita main jangan terlalu keras, jangan terlalu halus, comfort. Tapi yang penting hitungannya mesti pas. Jadi sinkron tu. Dan itu yang pentingnya juga, kenapa mesti ngitung benar kalau bisa dengan metronom. Itu supaya kalau kita mau main satu nada itu sinkron semuanya. Kan kalau kita main di fisik kita itu ada banyak kegiatan, ada bibirnya yang getar, ada tekanan bibir, ada buka tutupnya bibir, ada lidahnya di dalam, ada tenggorokan, terus ada tarik nafas dan tiup. Semua itu masuk bekerja sama untuk bikin nada. Nah, kalau itu semuanya mesti sinkron pada saat kita mulai. Misalnya ada salah satu aspek yang ketinggalan seperberapa detik, itu nadanya nggak akan pas. Jadi begitu kalau kita latihan long note, kita pastikan ada hitungan. Kalau nggak ada metronom, ya bisa pakai kaki. Tapi kalau bisa sih regular. Saya sukanya kalau long note 60 untuk seperempat ketuk. Nah, itu kita jaga. Terus itu panjang, jangan sampai kehabisan napas, pastikan napasnya benar. Nah, kita latihan. Nah, pas kita main selalu mendengarkan suaranya apa itu yang kita mau. Terus
mainin saja. Jangan memikirkan fisik bibirnya mesti ngapain. Itu bahaya, soalnya misalnya kita memikirkan fisik, kita udah hilang konsep suara, kita nggak bisa dengerin suara kita. Nah itu dia, coba ya. Dan seterusnya, habis itu kan naik di nada berikutnya. Sama, jadi tarik nafas, relax, dan kita main. Harus benar-benar mendengarkan kita pengennya apa sih suaranya. Kalau contohnya begini, kita main terus nadanya mulai ngek-ngok, nah, itu berarti ada sesuatu kita nggak dengerin kita pengennya apa. Jadi itu kita mesti pastikan kita konsentrasi nadanya benar-benar apa yang kita inginkan. Soalnya long note drill itu latihannya sebetulnya nggak harus capek, tapi capeknya di konsentrasi supaya itu konsisten nadanya. Selain itu yang mesti dilakukan sebanyak mungkin setiap hari. Oh no, long note. Kiranya Om Erik itu akan bilang untuk main cepat, untuk main macam-macam ada triknya, ada rahasianya. No. Long note itu dasar dari cara main yang baik. Soalnya kalau kita pikirin, kita mau main cepat. Contohnya misalnya saya main ini. Itu kan sebenarnya long note. Long note-nya yang sama dengan atau long note. Jadi kalau kita benar-benar latihan, setiap kali kita latihan akan berkembang terus, nggak akan langsung instan. Tuh aku udah bikin long notes, kok besok masih jelek lagi. Nah, itu naik turun. Tapi bentuk naiknya itu kayak gergaji, jadi naik turun. Tapi kalau kita lihat garis besarnya itu naik terus. Long notes menurut saya itu bukan pemanasan. Pemanasan itu untuk mempersiapkan diri untuk latihan. Long note itu bagian dari building, dari skill building, sama dengan main cepat, tongging atau tinggi atau rendah. Long note itu skill yang kita latih terus. Long note tujuannya bukan untuk long note, tapi untuk nadanya indah dan bagus. Nanti ini bagian-bagian saya taruh nanti di deskripsi bawah ini, bisa download untuk long note-nya dan sebagainya. Terus juga misalnya ada yang ingin tahu tadi yang video kita pasang tadi, nanti saya taruh juga link-linknya. Banyak sih sebenarnya YouTube, tapi kalau kita sebagai pemain, kita kalau dengerin musik atau pemain yang kita suka, kita bisa enjoy, tapi pada satu saat kita udah mesti lebih analitik, ini tone-nya gimana dan sebagainya, terus warnanya gimana. Nah pas kita latihan, kita coba mendengarkan dan visualisasi warna yang kita inginkan. Oke, marilah kita berlatih long note.